Shalom, selamat pagi semuanya. Mari pagi ini kita mau siapkan hati kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau datang, kita mau menaikkan syukur kita hanya bagi Tuhan pagi ini. Karena percayalah, di saat kita bersama-sama berkumpul di dalam nama Tuhan, maka ada kuasanya, ada hadiratnya yang akan hadir tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan buat semua anugerah yang kau berikan dalam hidup setiap kami. Kami masih boleh ada pagi hari ini Tuhan, datang dalam rumah-Mu yang kudus. Tujuan kami satu Tuhan pagi hari ini, yaitu boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami, kami mau naikkan syukur kami kepadamu, kami mau naikkan sembah kami hanya bagi nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari Bapa, biar pagi hari ini Roh-Mu Tuhan yang menghidupkan setiap kami, Roh-Mu Tuhan yang membangkitkan iman kami pagi hari ini, untuk kami Tuhan boleh datang dan sujud di hadapan altar-Mu. Mari Bapa, pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami yang ada di rumah yang sedang streaming, mari jamah setiap hidup kami Tuhan. Temui kami, jumpai kami pagi hari ini. Kami sungguh rindu Tuhan pagi hari ini ada persekutuan ilahi antara kami dan Engkau. Mari Bapa, mari Tuhan Roh Kudus, temui kami, jumpai kami pagi hari ini. Layakan kami Tuhan untuk menyembah-Mu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Layakan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu pagi hari ini. Syakaralalala syekere, Hialalalalala syekere. Oh Yesus, Yesus oh Jesus, kami datang Tuhan. Oh Yesus, Tuhan kami datang pagi ini dengan kerinduan, dengan kerinduan kami akan Engkau pagi ini. Ya apa yang syukur, Tuhan, ku datang kepadamu dengan seluruh kerinduan. Ya Yesus, ku ingin di hadap-Mu berteduh, tersungkur menyembah di kaki-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, ku datang kepadamu dengan kerinduan Tuhan. Dengan kami datang kepadamu pagi kerinduan. Ya apa yang ku ingin di hadap-Mu berteduh, tersungkur menyembah di kaki-Mu. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu.
itu yang ku perlu. Ya Yesus, katakan Tuhan, Tuhan, ku datang kepadamu. mari pagi ini layakan setiap kami Tuhan Dengan untuk mengasihi Bapa Kudus Tuhan, ku ingin di hadap-Mu berteduh, tersungkur menyembah di kaki-Mu. Tuhan, ku datang kepadamu dengan seluruh kerinduan. Ku ingin di hadap-Mu berteduh, tersungkur menyembah di kaki-Mu. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Tiada yang lain, tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tuhan, ini yang kami inginkan pagi hari ini Tuhan, diam di dalam hadirat-Mu, itu yang kami rindukan setiap hari. Hati-Mu, itu yang ku Tiada yang lain, tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku tiada yang lain, tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. tiada yang lain, hanya Kau yang kami rindukan Tuhan, Hanya di diam dalam hadirat-Mu. tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Tiada yang lain Yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Tiada yang lain, Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu
itu yang ku perlu. Hatimu itu yang ku perlu. Hatimu itu yang ku perlu. Oh Yesus, Kau yang kami perlu. Yesus, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Biar pagi hari ini Tuhan, buat kami memilih Kau lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Buat kami menempatkan Engkau Tuhan dalam top dalam hidup setiap kami. Tiada artinya, ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan. Biar Kau yang jadikan kami hamba-hamba yang setia sampai akhir. setia Lebih dari apapun kami ambil Kau Tuhan pagi hari ini. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Sekira pada tak kaya, Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan. Biar Kau yang jadikan kami Tuhan hamba yang setia sampai akhir. setia Lebih kepada segalanya. Oh, oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. ya Yesus Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
mendekat hanya kepadamu Tuhan pagi ini. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat padamu Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya. Yesus, Kau segalanya Tuhan. Hialana Yeshua, Jesus. Jesus, oh Jesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, oh, 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 Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami Tuhan. Biar mata kami terus tertuju hanya kepadamu pagi hari ini. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah
jadikan Engkau segalanya dalam kami Tuhan. Oh Yesus, itu bagi aku. Oh Tuhan, selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, oh mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Yesus Tuhan, ya Allah Maha oh Yesus Tuhan, Jesus Lord, oh Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Shake it up, Adanaya Sana. Yalarabaya, shake it. Jesus, Jesus. Shapadanaya Sana. Yalarabaya, shake it. Shapadanaya Sana. Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. We sing glorify Thy name. Glorify Thy name, ya Tuhan. Glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. Sing, glorify Thy name, glorify Thy name. Mulialah nama-Mu Tuhan yang kami sembah pagi ini. Glorify Thy name, glorify. Sebab Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau yang layak. Glorify Thy name, glorify Thy name, glorify.
percaya hanya bagi satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Thy name in all the earth, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth, glorify, glorify. Ya Rabba ya shekele lele kia la 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 ya satata. Glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth, glorify, glorify Thy name. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya ada terang kemuliaan Tuhan yang bersinar atas bangsa kami. Dan dia pagi ini Tuhan, kami mau terus muliakan nama-Mu di bumi ini Tuhan. Glorify, glorify, glorify. Sebab tidak ada terang kemuliaan yang lebih terang daripada terang kemuliaan-Mu Tuhan pagi ini. Mari Bapa, mari Tuhan, sinari kami, sinari kami dengan kemuliaan. Glorify, glorify Thy ya apa yang sekele
Satakaya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan dan membuka jalan yang baru buat setiap kami. Engkau sudah memberikan Tuhan jalan yang tepat untuk hidup kami. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan pembuka jalan itu. Engkaulah Tuhan pembuat mukjizat itu. Dan Engkaulah Tuhan pemulih itu, Waymaker. Kami percaya Tuhan, kami akan berjalan di dalam keajaiban bersama dengan-Mu. Kami akan berjalan di dalam ketepatan bersama dengan-Mu Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas tempat ini. Dan Engkau Tuhan yang berdaulat atas negeri kami. Mari Tuhan, terus bukakan Tuhan, terus bukakan, terus bukakan Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, ya Tuhan. I worship You are here, you are here, working in this place, working in this place. I worship you. You are here. You are here, touching everything. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Engkau Tuhan yang memulihkan. I worship you. You are here. You are here, moving in us. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. Jalan. Engkau Tuhan yang membuka setiap pintu-pintu bagi hidup setiap kami. You are here, you are here, healing. Ya Yesus, I worship you, Waymaker, Waymaker, miracle worker. Even when I don't feel it, you're working. You never
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. even when I don't feel it, You're working. you'll never stop, God. You never stop working. Yes, You never stop. you'll never stop. Working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, You're working. you never stop, you never stop working. You never stop. You never Tuhan, kami percaya Tuhan, meskipun kami belum melihat jalannya, tapi kami percaya Engkau sudah menyediakan di depan mata kami. Engkau sudah membukakan bagi hidup setiap kami. Dan Engkau Tuhan yang terus bergerak. Engkau Tuhan yang terus bergerak dalam hidup kami. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. That is who you are. That is who you are. Engkaulah Tuhan. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, that is who you are. My God, that is who you are. Yes God, yes God. Ini deklarasi kami pagi ini Tuhan. You are the waymaker. You are the opener. Engkaulah Tuhan yang membuka jalan. Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Waymaker, miracle worker, terjadi. My God, waymaker, waymaker, miracle. Yes, my God, waymaker, waymaker, waymaker. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, ya apa ya oh, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, terjadi, terjadi. Jesus, kami percaya Engkau Tuhan yang membuka jalan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan. Oh,
It's the new way. It's the new way. Terbuka, 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 terbuka. Mari Tuhan, ya la kasih Yesus, mari Yesus, kami percaya Tuhan, buat kami melangkah maju bersamamu Tuhan, buat kami menapaki langkah kaki kami ke depan bersama denganmu, sampai semuanya Tuhan Kau jadikan dalam hidup kami. Firman-Mu, rencana-Mu terjadi Tuhan di depan mata kami, dan kami akan ada Tuhan di situ bersama dengan-Mu. Kami percaya Tuhan. Mari jadikan Tuhan Yesaya 60 atas hidup setiap kami. Mari Tuhan, buat kami terus percaya dengan iman kami, bahwa kami akan melihat, kami akan berseri-seri melihat jalan yang baru, jalan yang penuh dengan kemuliaan, jalan yang penuh dengan sukacita, jalan yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan. Ku kan melihat dan berseri menyaksikan perbuatanmu, kelimpahan dan kekayaan bangsa-bangsa yang berlari kepada Tuhan.
kesembuhan, kesembuhan, mujizat dan keselamatan terjadi di asing kesembuhan, kesembuhan, mujizat dan keselamatan terjadi di asing kelabunya terjadi Tuhan. It's the new season, the new beginning terjadi di bangsa kami. Mari Tuhan, nyatakan, nyatakan, genapkan semua, genapkan semua. Oh, Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah. Ya apa ya syekir, syakala maya su, kiala maya su. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah meletakkan dasar yang baru. Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami pintu-pintu yang terbuka di depan mata kami. Dan Engkau Tuhan yang sudah menyediakan jalan yang baru untuk hidup setiap kami. Untuk kami bisa terus berlari, untuk kami bisa terus mengejar akan Engkau Tuhan. Mari Bapa, biar hari-hari ini Tuhan terus Tuhan singkapkan Tuhan dalam hidup setiap kami. Buat kami sadar dan buat kami mengerti bahwa cuma satu jalan, only one way, yaitu hanya melalui Engkau kami bisa diangkat di awan-awan Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, terus kami dengan iman kami mau berkata Tuhan semua deklarasi firman-Mu, karena kami percaya setiap firman demi firman, setiap deklarasi demi deklarasi yang kami naikkan setiap pagi, itulah dasar dan itulah senjata yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan, pagi ini siapkan setiap kami untuk mengeluarkan suara kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. 3, 2, 1. Deklarasi penetapan panggilan mempelai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami orang-orang percaya berdiri sebagai mempelai Kristus yang berkenan mendeklarasikan. 1. Karena kasih setianya yang besar, Tuhan Allah mengampuni, membela, melimpahi dengan belas kasihan, dan menyelamatkan mempelai dan gerejanya. Amin. 2. Gereja Tuhan kembali mengangkat korban pujian yang berkenan di hatinya, dengan hati yang tahu diri dan bersyukur. Mempelai dan gerejanya menerima tanda meterai Allah dan diluputkan. Amin. 3. Kami dibenarkan, dikuduskannya, didapati bijaksana dan bercahaya, sehingga kami terluput dari masa kesusahan besar. Bangsa kami diluputkan dari virus varian baru apapun, dan kami disembuhkan dalam segala aspek, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan. Amin. 4. Tidak ada selaput yang menutupi mata, telinga, dan hati mempelainya, dan kaki dian Tuhan terus menyala dalam hidup gerejanya. Kami hidup di hadirat Tuhan selamanya. Amin. 5. Kami gerejanya hidup dalam kebenaran sejati, dan kasih Tuhan membuat kami unity dalam Kristus, dan kami dibawa lebih lagi dalam pengenalan akan Allah. Amin. 6. Dengan perkenanan Tuhan, kami mempelainya berjalan dengan otoritas, 7 roh Allah dan karakter Kristus. Kami perkatakan semua Haman dan orang-orang yang berniat jahat terhadap bangsa Indonesia disingkirkan. Amin. 7. Tuhan memberi nafas hidup di dalam kami dan membuat kami menghabisi dengan kuat semua roh penyesat dan ilah zaman ini yang mencoba mencegal destiny kami dan bangsa kami. Indonesia aman, tidak ada yang jahat, tidak ada yang membahayakan yang bisa kena kepada Indonesia.
termasuk tidak ada lockdown. Amin. 8. Gerejanya mendapat mimpi dan penglihatan yang menggiring kami dalam pertobatan dan kebangkitan. Amin. 9. Kami terus berjaga-jaga dan siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Amin. 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 Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang tebar di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. 6. Kami sekeluarganya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, sehingga dalam ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan, baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir.
Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin. 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 Saudara, pagi ini kita akan baca satu pembacaan firman Tuhan dari kitab Markus. Dari kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 35. Markus 7 ayat 31 sampai 35. Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 35 berkata seperti ini. Ini Yesus menyembuhkan seorang tuli. 31 berkata seperti ini, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara, pagi hari ini kita mau bahas tentang hal ini. Waktu Senin, Kofedi membahas tentang seorang yang sakit kusta disembuhkan Yesus. Lalu kemarin Koluki membahas bahwa kita harus ada di dalam tempat dan posisi yang tepat untuk kita bisa melihat jalan Tuhan. Orang yang tuli ini, dia tuli dan gagap, dia nggak bisa mendengar, dia nggak bisa berkata-kata dengan baik. Tapi dia memiliki seorang saudara yang punya iman dan punya keyakinan bahwa ada Yesus yang bisa menyembuhkan saudaranya ini yang tuli dan gagap. Waktu itu Yesus di tengah kerumunan banyak orang, di tengah mungkin ribuan orang dia berjalan. Dulu belum ada transportasi, cuma jalan kaki. Bayangkan betapa letihnya, betapa capeknya Yesus harus mendobrak kerumunan orang saat itu. Tetapi ketika Yesus dengan mungkin kondisi yang letih dan capek, tapi dia tahu ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Lalu dibawanya orang tuli itu menghadap ke Yesus. Dan Yesus menarik tangannya dan menepi mencari tempat yang lebih nyaman. Ketika Yesus berhadapan face to face dengan orang yang tuli dan gagap itu, Yesus tahu dia membutuhkan pertolongan. Orang yang tuli membutuhkan pertolongan untuk bisa mendengar. Orang yang gagap ini membutuhkan pertolongan untuk dia bisa berkata-kata dengan baik. Lalu Yesus menarik orang ini. Yesus memegang orang ini. Dan dia mengadakan mukjizat atas orang itu. Tadi dikatakan, Ephata, terbukalah. Yesus the way. Yesus adalah satu-satunya jalan. Amin. Tidak ada yang bisa mengadakan mukjizat selain Tuhan Yesus. Selain Allah kita sendiri. Orang ini percaya, saudaranya percaya, saudara saya ini bisa disembuhkan oleh Yesus. Orang tuli nggak bisa dengar siapa itu Yesus. Orang gagap dia nggak bisa berteriak, Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya, nggak bisa. Tapi saudaranya dengan keyakinan dan dengan keteguhan, dia menghampiri dan membawa saudaranya yang sakit ini menghadap Yesus. Yesus mengetahui apa yang orang ini butuhkan. Yesus mengetahui, seperti yang waktu itu Kofedi waktu Senin share, dia dengan jelas tahu apa yang orang kusta butuhkan. Begitu juga dengan hidup kita. Yesus tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Dan Yesus adalah
Jehovah Jireh. Dia akan menyediakan semua yang ajaib buat hidup kita. Contohnya sudah banyak di Alkitab, saudara. Yesus mengadakan semua mujizat karena mereka perlu, karena mereka butuh disembuhkan. Satu hal yang kita pelajari, Yesus mengetahui apa kebutuhan kita hari-hari ini. Apa yang kita perlukan, apa yang kita rindukan, Tuhan tuh tahu. Tapi terkadang kita selalu berseru-berseru dan mungkin kita belum melihat dan iman kita jadi gentar. Tapi kita kalau sama-sama boleh buka, tolong buka yang deklarasi perlindungan yang poin 11. Kita perkatakan ini setiap pagi, saudara. Kita perkatakan kalimat ini yang 11, poin 11, deklarasi perlindungan, bisa dibuka. Oh, saya nggak lihat. Kita baca ya. Kami sekeluarga percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Bila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Amin. Ketika kita bersama-sama keluarga kita, Tuhan kami berseru, kami membutuhkan pertolongan, maka Tuhan akan menjawab saat itu juga. Amin. Tergantung iman percayamu, tergantung keteguhan hatimu. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan satu-satunya jalan, bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan yang bisa menyediakan semua buat hidup kita, maka terjadilah sesuai dengan iman kita. Orang tuli dan orang gagap, he needs Jesus. Dia memerlukan pertolongan. Dan saudaranya tahu, cuma Yesus yang bisa menyembuhkannya. Yesus meraba, Yesus memegang, lalu Yesus berkata-kata, Efata, terbukalah. Maka terbukalah semua gendang telinganya, terbukalah semua lidah bibirnya, dan orang itu bisa back to normal, kembali, bisa mendengar dengan jelas, bisa mendengar dengan baik, dan bisa berkata-kata dengan baik. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, hari-hari ini, tadi malam kita belajar tentang akhir zaman dari Pak Petrus tadi. Waktunya sudah teramat singkat, saudara. Dan saya pun menyadari, kalau kita terlalu santai, kalau kita terlalu apa adanya, maka yang kita dapat adalah apa adanya juga. Tapi janganlah menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi jadilah be extraordinary people. Jadilah orang yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan pun gak pernah kasih yang biasa buat kita. Amin. Tuhan selalu kasih yang luar biasa untuk hidup kita, dan jaminannya adalah Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti dengan jelas. Nah, aku tahu engkau lagi butuh apa, engkau lagi pengen apa, aku tahu. Tapi aku mau melihat imanmu, aku mau melihat pengikutanmu akan aku. Maka aku akan dengan sangat gampang menyediakan semua bagi engkau. Itulah yang harus kita miliki hari-hari ini. Akhir zaman, masa-masa terakhir adalah masa-masa di mana kita harus dengan kuat terus berlari, terus berlomba, terus mengejar Tuhan, terus terbang semakin tinggi. Ibu Linda tadi malam mendapatkan nubuatan, ada jalan yang baru, saudara. Ada jalan yang baru. Mungkin kita sudah mengalami masa pandemi ini dengan semua hal yang mungkin tidak enak bagi kita. Tapi Tuhan mengirimkan secercah, yaitu jalan baru untuk hidup kita. Amin. Kita akan buka dari Ibrani ayat yang ke-10. Ibrani ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 9. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21, sorry. Ayat 19 sampai 21, Ibrani 10. Berkata seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dikatakan
kita diberikan keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi setiap kita. Amin. Jalan yang baru sudah ada di depan kita, saudara. Jalan yang baru, the new season, sudah ada di depan mata kita. Tapi siapakah yang kita jadikan top dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Kalau kita menjadikan Tuhan top dalam hidup kita menempatkan Tuhan yang utama dalam hidup kita, maka percayalah, kita bisa memasuki jalan yang baru, new season itu bersama dengan Tuhan. Kita nggak pernah tahu ada apa di jalan yang baru, tapi percayalah, ketika kita percaya Tuhan sebagai top dalam hidup kita, dan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, maka jalan yang baru, saya percaya, penuh dengan sukacita, amin. Penuh dengan damai sejahtera, dan penuh dengan yang ilahi, yang dari Tuhan. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan dengan sangat jelas mengerti apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Dan saya mau kasih tahu, jaminan Tuhan itu berlaku sampai kita diangkat di awan-awan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita sampai kita balik ke surga nanti. Saya ada seorang teman di Jakarta yang mengalami efek dari COVID. Dia di PHK, dari perusahaannya diberhentikan, padahal posisinya udah sangat lumayan enak, gaji yang lumayan, dan emang dia adalah tulang punggung keluarga, dia harus mengobati ibunya yang sedang sakit. Tapi waktu awal bulan, akhir April atau awal bulan Mei, tiba-tiba dia mendapatkan surat bahwa dia harus diberhentikan. Dia menganggur sudah selama 2 bulan. Dia WA saya, cita-cita, saya cuma bilang gini, udahlah, percaya aja, kalau emang ini datangnya dari Tuhan, Tuhan pasti gantiin. Amin, dia bilang. 3 hari lalu dia WhatsApp sama saya, boom, saya udah dapat kerjaan yang baru, di perusahaan yang baru dan gajinya lebih besar dari perusahaan saya yang lama. Wow, amazing. Tuhan tahu apa yang teman saya butuhkan. Dia harus menghidupi keluarganya, dia harus mengobati ibunya, dan dia cuma bisa berserah berdoa, berharap, dan mengusahakan yang terbaik. Tapi Tuhan sediakan jauh lebih besar dari apa yang kita pernah bayangkan. Tuhan mengganti berlipat kali ganda dari apa yang hilang dari hidup kita. Karena lagunya berkata musim terbaik yang hilang Tuhan kembalikan. Itu yang akan terjadi di dalam masa yang baru, dalam jalan yang baru bersama dengan Tuhan. Yang hilang akan dikembalikan, amin. Yang runtuh akan dibangun kembali. Karena Tuhan mengetahui dan mengerti apa kebutuhan kita. Jangan pernah kita berkata, Tuhan aku sudah berseru, aku sudah berdoa, bahkan aku berteriak kepadamu, tapi mana Tuhan jalannya? Mana Tuhan jawabannya? No. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Amin. Bukan kita, bukan waktu kita. Tapi semuanya akan terjadi seperti apa yang menjadi waktunya Tuhan. Kita cuma bisa, Tuhan, aku percaya, aku berseru, berdoa, Efata, terbukalah. Maka terbukalah semua pintu dalam hidup kita. Seperti orang tuli ini, dia percaya hanya karena Tuhan, dia cuma bisa merasakan dia punya sesuatu hal yang bisa dia disembuhkan, dan dia tahu ada seseorang yang bisa menyembuhkan dia cuma bisa merasakan. Tapi dia punya keyakinan, aku akan sembuh. Dan Tuhan menyembuhkan. Tuhan berkata, Efata, terbukalah. Maka sembuhlah dia. Teman saya mengalami hal yang tidak enak, tapi dia percaya ada Tuhan yang menjamin dia. Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Jangan pernah takut, saudara. Jalan yang baru, ketika kita bisa memasuki bersama dengan Tuhan, maka semua pintu-pintu akan terbuka. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, yang mungkin belum kita alamin, tapi bersama Tuhan, kita pasti bisa menerimanya. Amin. Cukup berkata, Efata, terbukalah. Di dalam nama Yesus, terbukalah. Maka semuanya akan terbuka buat hidup setiap kita. Dan saya kasih tahu sekali lagi, jaminannya
berlaku sampai kita diangkat di awan-awan. Jadi hari-hari ini saudara terus excited, terus semangat. Tuhan sudah memberikan janjinya tadi malam, jalan yang baru. Mari bersama-sama dengan sepakat, dengan excited, dengan semangat yang baru. Kita tapaki langkah kaki kita, maju ke depan, selangkah demi selangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup setiap kita. Amin. Coba Markus tadi ayat yang ke-34. Yang ayat 34, Markus berapa ya tadi ya? Markus 7 ayat 34 coba ditayangkan lagi. 33 mungkin. Yang dikatakan, coba 34. 35 mungkin. Ya. Saudara, dikatakan begini. Pada saat kita baca ayat 35, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di hati saya. Kan dikatakan gini. Seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Nah, saat tadi dibaca, ini muncul dalam diri saya. Seketika itu, dikatakan ya, perhatiin. Seketika itu terlepaslah pengikat lidahnya. Ya. Saat dia datang kepada Tuhan, ya, dengan caranya Tuhan lakukan itu. Mungkin pada saat Tuhan ludah, terus ludahnya taruh di lidahnya orang itu, rasanya jijik ya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, belajar jangan terlalu keminter kalau sama Tuhan. Ya, Tuhan gak suka dengan orang yang keminter. Ya, salah satu hal saya mau sampaikan bagaimana ada suatu saat Tuhan ngajarin saya. Ya, pada saat Tuhan mengajar kepada saya, rasanya pengajarannya itu agak tidak cocok dengan saya. Saya bilang, Tuhan, engkau ngajarin kok kayak begini sih? Gitu. Ini kuno ini. Saya tuh ngomong gitu. Ini kuno Tuhan. Saya maunya yang spektakuler. Gak mau yang kuno. Saudara, saat saya ngomong begitu, saudara tahu, saya ditinggalin Tuhan. Ya. Ini pada waktu saya sedang dalam pengasihannya. Saya ditinggal. Loh, kok Tuhannya pergi ya? Gitu. Saya masih ingat, Tuhan kok pergi, kan kau mau ngajarin aku kok. Sekarang seolah-olah begini. Saya sedang berhadapan dengan guru, saya ditinggal. Ya nanti saya ngajarin siapa? Ya. Saya bilang, Tuhan kok kau tinggalin aku? Apa? Ya. Gak ada jawaban, gak ngomong apa-apa, saya ditinggal aja. Saya sadar, ya. Jangan sok keminter kamunya tuh, seolah-olah begitu. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang kita gak ngerti apa yang Tuhan mau lakukan, belum apa-apa udah komplain dulu. Kadang-kadang dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam perjalanan kehidupan, seringkali ada hal-hal yang gak cocok. Sudah jalani aja, jangan ngomel. Karena ngomel membuat Tuhan tidak suka. Jadi belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya yakin kalau orang yang bisu tuli tadi, ya, komplain sama Tuhan, tapi dia kan nggak bisa ngomong, ya. Begitu dia lihat Yesus mengeluarkan ludahnya, lari dia, karena dia nggak bisa ngomong. Dia mau apa? Dia mau ngomong apa? Nggak bisa ngomong. Ya. Kalau dia lari,
mukjizat tidak terjadi. Betul? Karena komplain. Buat kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang Tuhan sedang kerjakan, jangan komplain. Ngikuti aja apa yang Tuhan mau. Nah, begitu dia itu ngikutin, walaupun nggak ngerti, ya, dikatakan ikatannya apa? Ikatannya terlepas. Ya. Apapun yang menjadi ikatanmu saat ini, banyak hal. Jangan ngomong aku nggak punya ikatan, bohong. Kita itu manusia punya ikatan sangat banyak, ya, sangat banyak. Salah satunya mungkin ya, kurang sabar. Siapa yang di sini punya kesabaran yang sabar? Coba angkat tangan boleh. Siapa yang sabar banget? Saya akuin dalam hidup saya ini orangnya kurang sabar. Ya. Hanya dengan membaca WA kayak kemarin saya bilang, nah ini salah satu hal saya kurang sabar. Ada orang nanya sama saya tentang tentang masalah apa gitulah. Nah, memang itu menyangkut masalah perusahaan. Ya. Dia nanya, Bu, ini kok seperti ini? Saya kan nggak terlalu memperhatikan, jadi sayanya kan perusahaannya ada di Palangkaraya, perusahaan sumpit itu. Jadi saya ngomong sampai terus pet. Ini kok orangnya nanya sama saya bilang, ini kejadiannya gimana sih? Coba kamu cerita sama saya. Lalu Petrus ngomong, oh ya Mi, ini gini. Tapi sudah saya bayar kok. Ya udah. Jadi saya itu WA sama orang itu. Karena sekarang zamannya kan banyak sekali penipuan. Jadi saya itu juga harus hati-hati. Saya bilang, Pak sudah diselesaikan. Saya bilang itu. Tunggu aja. Sudah diselesaikan, saya bilang gitu. Terus orangnya ngomong, Bu, mana buktinya kalau sudah diselesaikan? Saya kasih buktinya. Nih, bukan itu yang saya minta. Ini orang cari gara-gara nih. Ya. Jadi yang mau dia nanya, saya sudah buktikan kok ngomong gitu. Itu bikin saya nggak sabar, saudara. Tak pateni. Saudara, dia telepon tidak tak angkat. Dia WA tak delete. Ya. Bahkan apa yang saya lakukan tak blok teleponnya. Selesai semua, saya mulai ngoreksi diri. Tuhan, saya ini gak sabar. Saya gak tahu, kemungkinan orang itu nakal. Saya juga gak tahu, karena sekarang banyak penipuan. Tapi kenapa sih kok sayanya nggak sabar gitu menghadapi hal seperti itu? Nah, ketidaksabaran itu termasuk ikatan, termasuk subuh pendek, dikit-dikit, cepat kebakar. Ya. Ada masalah sesuatu seringkali cepat sekali untuk kebakar. Saya bilang Tuhan, ini sifat tidak baik. Ya. Tapi hari ini kita belajar, saudara. Apapun yang menjadi ikatanmu, cara Tuhan mengajar kepada kita, nurut. Nanti efata terjadi atas hidupmu. Amin. Ini salah satu hal yang kecil aja tentang ketidaksabaran. Tapi saya yakin bahwa saudara dan saya semua itu punya ikatan. Punya ikatan. Kalau saya menyuruh seseorang, kadang-kadang dikerjakannya lama sekali, saya juga nggak sabar. Suwe pisan sih gitu. Karena saya merasakan saya bisa ngerjakan lebih dari dia. Saya bisa cepat. Kalau ada orang jalan lewat, buat cepet sih jalannya. Gitu. Saya kadang-kadang nggak sabaran liatin yang seperti itu. Nah, saya tahu Tuhan, saya mau katakan,
Efata terjadi, lepas semuanya, ya. Sehingga seluruh ikatanmu akan terlepas. Karena apa? Tuhan sudah buat jalan yang baru dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya? Hari ini ada kelepasan? Dikatakan terlepaslah lidahnya. Dan biarlah firman ini berlaku buat saudara. Terlepaslah semua ikatan saya. Dikatakan terlepaslah ikatan yang ada pada lidahnya. Nah, dan hari ini katakan, kita doa saat ini, Tuhan, biarlah apa yang menjadi ikatanku hari ini terlepaslah semua ikatanku. Mau? Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Masing-masing berdoa sama Tuhan. Dimanapun juga kalian berada, yuk tak ajak berdoa. Minta diselidiki dalam hidupmu. Apa yang membuat ikatan yang ada dalam hidup saudara? Ikatan sangat banyak. Ada ikatan hobi, ada ikatan keterikatan dengan film yang saat ini sedang marak-maraknya, itu film Korea. Kalau saya setiap kali ketemu dengan orang-orang yang ya diomong remaja ya tidak, sudah pada gede, yang dibicarakan itu ganteng, itu ganteng ini. Tahu nggak? Filmnya yang ini, itu yang main begini-begini. Saya bilang, ini lama-lama bisa menjadi ikatan. Siapa yang suka nonton? Ayo minta sama Tuhan. Banyak ikatan. Ikatan merokok itu ikatan. Tidak ada satupun orang kepengen untuk merusak tubuhnya. Tapi gak bisa. Gak kuat melawan. Kalau kau serahkan sama Tuhan. Dengan cara Tuhan. Nurut dengan apa yang Tuhan mau. Efata menjadi milik kalian. Salah satu hal tentang suka ngeles kalau ditegur. Selalu beralasan. Tidak mau disalahkan. Ini ikatan. Kalau ditanya kenapa kamu begini? Iya sebabnya begini, begini, begini. Dan belajar menyalahkan orang lain. Nah itu ikatan. Kalau itu ada padamu. Pagi ini katakan, Tuhan, aku mau lepas. Aku mau lepas dari ikatan ini. Sebab perkara-perkara kecil ini akan membawa saudara tidak akan bisa diangkat saat pengangkatan. Ikatan makanan. Rasanya aku kalau udah ada kecap gak bisa makan misalnya. Aku kalau udah ada sambal gak bisa makan. Itu termasuk ikatan makanan. Minta hari ini dilepaskan. Kebohongan. Itu ikatan. Tidak ada satupun orang yang kepengen bohong. Tapi akhirnya bohong. Karena sudah kebiasaan. Minta hari ini. Efata terjadi atas hidupmu. Tuhan ini kami.
Kami mau datang kepadamu dengan semua ikatan yang ada pada hidup kami. Kami minta kau lepaskan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua terlepas, semua terlepas, semua terlepas. Dan kami bisa bebas bersama dengan kuasa Roh Kudus. Bisa menanggulangi akan semua dan semuanya ini. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap berdoa buat pandemi yang saat ini sedang melanda daerah Kabupaten Sion Tuhan. Daerah Pleret, Weru, Trusmi. Tuhan kami minta. Kami mohon anugerah-Mu turun atas kami. Engkau yang akan membasmi habis semua pandemi ini. Keluar dari kota, kabupaten, wilayah 3 dari Sion ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah roh kesembuhan mulai melanda akan seluruh Indonesia Tuhan. Yang saat ini masih mengalami sakit. Engkau yang akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Tidak ada korban kematian lagi, tapi kesembuhan bertambah-tambah. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat apa yang saat ini sedang dialami bangsa dan negara kami, yaitu mengenai keadaan ekonomi. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang akan membuat bangsa kami kembali pulih perekonomiannya. Terima kasih untuk semuanya. Engkau kirimkan akan investor-investor yang mau membangun akan Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami. Buat mata kami adalah mata yang tertuju kepadamu. Telinga yang mau mendengar suara-Mu Tuhan. Telinga yang tidak peka menjadi terbuka hari ini. Bibir mulut kami Tuhan, yang seringkali merupakan suatu dunia kejahatan. Mulai hari ini Efata terjadi. Terlepas daripada semua dan semuanya. Biarlah hati kami ini Engkau sendiri yang akan memegang. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan kami olesi minyak Tuhan, maka semua yang akan kami kerjakan hari ini tidak ada yang gagal. Semua berhasil oleh karena anugerah Tuhan. Kemanapun kami pergi, Engkau yang menyertai kami. Dan apa yang kami temuin akan menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Hari ini Tuhan pagari kaki kami. Untuk tidak berjalan kepada jalan-jalan yang bukan berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.